Perkenalkan Bapak, nama saya Nia Saputri Utami. Saya adalah penanggung jawab dari penanganan limbah B3 yang ada di IPERA. Nah, terima kasih Bapak hari ini sudah datang untuk mengetahui untuk melihat penanganan limbah B3 di IPERA ini. Kita melihat bagaimana penanganan limbah B3 ini. Saya mau menjelaskan dulu bahwa sebelum proses ini itu yang kami lakukan yang pertama kali adalah kami ajukan perizinan supaya kami diperbolehkan. Langkah-langkahnya itu apa saja, seperti kami menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta. Kemudian setelah dokumen itu lengkap, kami mengajukan prosedur teknis. Kemudian setelah disetujui, barulah kami lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu seperti yang pertama itu kami melakukan persiapan mulai dari sisi dokumen apa saja yang diperlukan untuk melakukan penanganan limbah B3 ini. Nah, salah satunya itu adalah dokumen terkait dengan prosedur pengolahan limbah B3. Ini ada dokumen ini adalah prosedur penanganan limbah B3 yang sudah kami buat dan disahkan juga oleh atasan kami. Nah, selain itu ada juga dokumen-dokumen lain. Selain dokumen SOP ini, ada juga dokumen-dokumen lain yang kami buat, seperti dokumen penerimaan limbah, pengangkutan limbah, dokumen pengumpulan limbah, dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah dokumen terkait tanggap darurat daripada pengolahan limbah ini dan K3-nya juga. Untuk melihat lebih jelas gimana penanganan limbah B3 akan saya tunjukkan. Ya, Bapak, kita sudah tiba di gedung laboratorium yang dimiliki IPERA. Salah satunya ini adalah lab kami, di mana di sini ada dilaksanakan praktikum oleh mahasiswa dan berpotensi dan bahkan sudah menghasilkan limbah B3. Nah, yang pertama dilakukan di proses penyimpanan limbah ini itu adalah yang pertama kita mencatat atau mendaftar limbah-limbah apa saja yang ada di lab ini, yang dihasilkan di lab ini. Nah, itu ada lembar checklist ketersediaan limbah itu ada di sini. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada nama limbahnya, kemudian ada sumber limbahnya, kemudian checklist tersedia atau tidak. Oke. Nah, setelah itu kita melakukan identifikasi jenis limbah. Nah, identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari limbah tersebut supaya nanti kita bisa melakukan penanganan yang tepat atau menyediakan tempat penyimpanan sementara yang tepat. Nah, untuk lembar jenis identifikasinya di sini ada lembar jenis dan karakteristik limbah B3, bisa dilihat di sini ada juga nama limbah, ada sumber limbah dan karakteristiknya seperti apa, apakah dia berbahaya, maksudnya apakah dia mudah meledak, apakah dia beracun, atau dia memiliki sifat-sifat yang lainnya. Kemudian jenisnya apa, kemudian diberikan apabila ada keterangan tertentu daripada limbah tersebut. Oke, nah setelah limbah ini dicatat atau data daripada limbah ini dicatat, untuk bisa melihat lebih jelas bagaimana TPS tempat penyimpanan sementara daripada limbah B3 ini, mari kita mengunjungi sama-sama Pak, kita memeriksa bagaimana TPS. Nah, sekarang kita sudah sampai di tempat penyimpanan sementara dari limbah B3-nya. Di sini untuk di tempat ini saya sudah mengenakan alat pelindung diri. Di sini saya mengenakan masker pelindung dan sarung tangan pelindung. Nah, mari Bapak saya tunjukkan di mana tempat penyimpanan sementara sampah ini. Di sini ada dua tempat penyimpanan yang dua ruangan. Ruangan yang pertama ini ada berwarna hijau, ini adalah untuk tempat limbah kering. Kemudian untuk yang kedua yang sebelah sini ini adalah ruangan juga berwarna kuning, pintunya diberi warna kuning untuk limbah basah. Nah, jadi kira-kira seperti inilah tempat penyimpanan sementara dari limbah yang dihasilkan. Di tempat penyimpanan limbah ini itu diberi keterangan, diberi label sebagai informasi ini sebenarnya tempatnya menyimpan apa, kemudian barang yang disimpan itu apa. Seperti sini tertulis, di situ ada sampah kering, kemudian di sini juga ada sampah basah. Jadi ada pelabelan supaya orang-orang di sekitar mendapatkan informasi ini itu tempat apa. Nah, apabila kapasitas tempat penyimpanan ini itu sudah memenuhi, kemudian ketika kita lihat volume daripada
limbah yang disimpan ini sudah memenuhi daripada batas minimum ya, batas minimum yang bisa diangkut oleh armada angkut pengangkut limbah itu, maka armada angkut ini akan datang untuk mengangkut limbah tersebut. Jadi ada jumlah tertentu yang harus dipenuhi supaya armada angkutnya bisa mengangkut limbah ini. Nah, ketika proses pengangkutan itu terjadi, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Seperti kita harus mencatat jumlah limbah yang diambil itu jumlahnya berapa. Nah, jumlah limbah itu dicatat di dalam yang namanya, ini ada lembar ya, lembar pengolahan limbah. Jadi di sini ada jenis limbahnya apa, kemudian masuknya tanggal berapa, kemudian jumlahnya berapa, kemudian ada penanggung jawabnya yang menyimpan limbah tersebut. Nah, ada juga tanggal keluarnya. Jadi ketika armada angkut itu datang, maka akan dicatat tanggal limbah keluarnya itu tanggal berapa, kemudian volume atau jumlahnya itu berapa. Ini gunanya untuk sebagai rekap data limbah yang ada di tempat penyimpanan sementara ini. Setelah melihat tadi tempat penyimpanan sementara dari limbah B3-nya, untuk bisa mengetahui ya apakah penyimpanan itu sudah bekerja atau berfungsi seharusnya atau tidak, kita perlu melakukan monitoring. Jadi kami melakukan yang namanya pemantauan penanganan limbah B3. Pemantauan ini yang kami lakukan itu adalah dengan cara melakukan uji pada lingkungan sekitar. Jadi kami melihat lingkungan yang sekitar sini terdampak atau tidak daripada adanya dengan keberadaan limbah B3 tersebut. Ujinya itu dilakukan dengan cara kami mengambil beberapa sampel dari tanah dan air yang ada di sini, kemudian diperiksa atau dianalisis di laboratorium. Kemudian hasil analisis tersebut kami bandingkan dengan baku mutu atau standar yang ada sesuai dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Apakah nilainya itu memenuhi baku mutu atau tidak. Apabila hasil uji dari laboratorium tadi sudah memenuhi dari baku mutu, maka kami melakukan atau membuat laporan hasil analisis evaluasi penanganan limbah B3. Kemudian hasil analisis tersebut kami laporkan dalam laporan. Setelah membuat laporan hasil analisis evaluasi penanganan limbah, laporan tersebut diserahkan kepada atasan untuk selanjutnya nanti akan disubmit ke dalam aplikasi Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu yang bernama aplikasi Simpel. Nah, akan tetapi jika hasil ujinya ini tidak sesuai dengan nilai baku mutu, maka kami perlu melakukan evaluasi dari proses penyimpanan tersebut, karena setelah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Apa yang salah dari proses penyimpanannya? Evaluasi ini bisa berupa pengecekan langsung ke tempat penyimpanan sementaranya. Misalkan di situ apakah kemasan penyimpanannya itu ada kebocoran, atau misalnya kemasannya itu sudah tidak layak pakai, maka di situ harus segera ditindak lanjut. Nah, hasil dari evaluasi ini tadi juga dibuat dalam laporan analisis evaluasi penanganan limbah. Laporan itu nanti selanjutnya akan dilaporkan kepada atasan. Nah, setelah itu nanti atasan akan melaporkan hasil tersebut atau laporan tersebut ke aplikasi Simpel milik Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kira-kira seperti itu Bapak proses penanganan limbah yang ada di tempat kami, khususnya limbah B3. Demikianlah saya sampaikan mengenai keseluruhan proses penanganan limbah di tempat kami, mulai dari proses perizinan hingga pelaporan ke aplikasi Simpel. Terima kasih.